Yang bicara itu adalah guru, orang yang digugu dan ditiru, intelektual, cendekiawan. Betapa banyak orang merasa, saya kan guru biologi, saya kan guru fisika, saya kan guru matematika, urusan akhlak bukan urusan saya. Padahal sebenarnya puncak daripada ilmu pengetahuan adalah saya bertamu ke rumah salah seorang masyarakat. Ada ibunya, ada anak gadisnya, ada guru, ada saya. Kami berempat. Hari Sabtu malam Ahad. Lalu guru ini bertanya kepada anak gadis itu, "Kamu malam minggu kok di rumah?" "Enggak bu, di rumah aja." "Enggak punya pacar ya?" "Enggak." "Hari gini enggak punya pacar?" Kata-kata itu singkat, mungkin bercanda, tapi sudah masuk ke dalam otak si anak. Hari gini anak gadis mesti punya pacar. Yang bicara itu adalah guru, orang yang digugu dan ditiru, intelektual, cendekiawan. Betapa banyak orang merasa, saya kan guru biologi, saya kan guru fisika, saya kan guru matematika, urusan akhlak bukan urusan saya. Padahal sebenarnya puncak daripada ilmu pengetahuan adalah akhlak. Orang Jepang tidak pusing kalau anaknya tidak bisa bahasa Inggris, karena cukup dia kursuskan saja. Fisika, biologi, kimia, matematik cukup dikursuskan 6 bulan, setahun insya Allah. Tapi mereka akan sangat risau kalau anaknya tidak bisa ngantri. Mereka akan sangat gelisah kalau anaknya tidak punya etika. Mereka tidak menyebut akhlak, karena yang punya akhlak itu cuman kita. Ustadz terlalu eksklusif. Tidak, yang saya katakan itu kebenaran. Etika semua orang punya. Etika kesepakatan sekelompok orang, sekelompok komunitas untuk tempat tertentu, masa tertentu. Contoh, kita naik pesawat, pramugari sangat ramah dan baik. Itu etika penerbangan. Kita masuk, dia tanya, "Kursi nomor berapa?" Setelah kita duduk, dia tanya, "Seatbeltnya sudah dipasang?" Tak lama setelah itu dia nanya, "Mau minum teh atau minum kopi?" Setelah itu dia tanya lagi, "Tehnya teh daun apa teh batang apa teh bunga?" Begitu ramahnya dia, karena memang itu etika dia sebagai pramugari. Tapi begitu sampai ke airport, turun, dia tidak kenal kita. Kita senyum, dia cuek. Nampaknya pengalaman pribadi. Artinya apa? Itu memang etika dia dididik untuk itu selama di penerbangan saja. Setelah sampai ke airport, siapa lu siapa gua. Sedangkan akhlak bukanlah dibentuk manusia, tapi dia datang dari Allah, yang dibawa oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia bicara tidak mengikuti otak, hati, hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sepakat seluruh orang Indonesia mengatakan bahwa boleh memperlihatkan rambut, maka itu tidak membatalkan akhlak hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bukan kesepakatan manusia, tapi ketundukan dan kepatuhan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka siapapun kita, apapun mata kuliah yang kita ajarkan, lulusan dari fakultas manapun kita, maka kita berakhlak. Bahasa penting. Berapa banyak kami di Sumatera yang tidak bisa bahasa Inggris, mau masuk ke IIU International Islamic University S2 program magister harus punya skor TOEFL 550, TOEFL Test of English Foreign Language. Bingung, gimana caranya? Cukup pergi ke kampung Inggris di Paris. Banyak kawan-kawan saya pergi 6 bulan di sana. Begitu pulang lancar bahasa Jawa. Bahasa Inggrisnya mantap, bahasa Jawa bonus. Begitu pulang saya tanya, "How are you my friend?" "Wapi tenan."
Artinya apa? Begitu mudahnya bahasa. Tapi bagaimana minum tangan kanan? Berat. Ceramah berapi-api. Idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih. Kalau makan pakai tangan kanan, kalau minum pakai tangan kanan. Karena setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Berapi-api Ustaz menyampaikan itu saat tablik akbar. Selesai acara, Ustaz, mari kita persilakan untuk ramah tamah dan makan. Ketua panitianya makan minum pakai tangan kiri. Mau kita tegur, dia yang ngundang. Betapa pengajian itu batal sebelum keluar dari masjid. Bayangkan itu. Tapi itu tidak terjadi di Universitas Brawijaya. Kenapa? Kita membentuk. Jadi ketika kita sebagai seorang intelektual, akademik, seorang cendekiawan muslim berada di ruang kelas, dari mulai cara kita berpakaian, dari tutur kata, sopan santun. Ustadz Somad itu cuman ngomong aja sopan santun, dia aja ngomong kasar. Itu di internet videonya sedang viral ngomong kasar. Suasananya kapan? Yang dibenci, yang dimarah itu apa? Oleh sebab itu jangan motong-motong video. Ini sekarang banyak yang mau masuk universitas fakultas kedokteran nggak lulus, masuknya ke sains teknologi. Akhirnya karena memang awalnya dia mau jadi dokter sunat, nggak lulus. Ketika masuk di fakultas sains teknologi, bagian ngerekam, habis video kita dia sunat. Melepaskan teks dari konteks itu pemerkosaan isi berita. Maka jangan lepaskan ayat dari asbabun nuzul, jangan lepaskan hadis dari asbabul wurud. Kalau tidak, maka dia akan menimbulkan fitnah. Ini akan menjadi paham, tidak paham, kurang paham, gagal paham. Manusia terbagi dua. Yang pertama gagal paham. Gagal paham ini adalah orang-orang yang jahil, orang awam, tidak berilmu. Mereka mesti kita kasih ilmu, dan setelah dia tahu, dia akan berhenti. Tapi yang bahaya, ada gagal paham, sengaja gagal paham, dan memang hidupnya dari gagal paham. Ini yang kita susah. Orang berilmu tapi ada kepentingan, orang berilmu yang hati dipenuhi hasad dengki, maka inilah yang merusak sebenarnya. Makanya ketika seorang berilmu tidak ada akhlak di dalamnya, cobalah lihat bunyi ayat. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, itu semua ayat-ayat, ayat Al-Quran, ayat kursi, ayat dalam surat Al-Fatihah. Itu ayat tersurat, tertulis, tinta di atas, pena di atas kertas, ada tulisannya. Tapi ada ayat yang tidak tertulis. Ketika kau pakai otak akalmu memikirkan langit, muncullah ilmu yang disebut dengan ilmu astronomi. Bagaimana perputaran? Masya Allah, memandang ke atas terbayang Neptunus, Venus, Pluto, Mars berputar. Tolong kalau sholat di Masjid Raden Patah jangan memandang ke atas. Itulah mengapa kita dianjurkan sholat melihat tempat sujud. Karena kalau sholat di sini, Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Berpikir ke atas, membayangkan, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, tidak mungkin bulan berjumpa dengan matahari, tak mungkin matahari menabrak bulan. Wa kullum fi falaki yasbahun, semuanya berjalan di garis edarnya masing-masing. Berpikir tentang langit, muncul ilmu astronomi. Berpikir tentang bumi, muncul ilmu geologi. Berpikir tentang siang dan malam, perputaran planet, meteorologi, klimatologi, geofisika. Artinya Ustaz, saya enggak paham. Itu bagi siapa? Liulil albab, orang berilmu, cendekiawan, ilmuwan. Tapi puncak dari ilmu itu apa? Ayat jangan dipotong, lanjutkan. Alladzina yadhkurunallah
orang yang berzikir mengingat Allah. Qiyaman, ketika tegak. Wa qu'udan, ketika duduk. Wa ala junubihim, ketika berbaring. Setelah dia berzikir, berpikir keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual. Puncak dari pertemuan intelektual dengan spiritual keluar dari mulutnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Ditutup dengan faqina azabannar. Puncak dari ilmu adalah takut kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, siapa itu orang berilmu? Apakah S1, S2, S3, postdoktoral? Siapakah itu orang berilmu? Orang berilmu adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah. Puncak dari ilmu adalah akhlak. Maka kalau ada orang berilmu tapi tidak takut kepada Allah, dia akan menjadi musibah lebih hebat daripada tsunami. Tsunami yang meluluh lantakkan ujung Sumatera. Itu yang baru datang, yang perempuan tsunami.